itu mantra yang sangat pendek. Ketika di saat kita mengucapkan mantra, kita sambil memvisualisasikan, membayangkan gelembung cahaya itu dari kecil kemudian membesar melindungi diri kita dari gangguan makhluk jahat atau roh jahat. Kemudian kita tarik nafas panjang, tarik nafas dari hidung. Itu Raja Wengi, selamat malam. Ketemu lagi bersama saya di channel Juru Pandit. Jadi pada kesempatan malam ini saya akan memberikan tips ya. Jadi cara kita membentengi atau melindungi diri dari roh jahat. Jadi ini bisa kita lakukan di mana saja. Misalkan kalau kita pas lewat di tempat-tempat angker atau kita memasuki rumah yang berhantu, ini bisa kita lakukan dengan spontan dimanapun bisa. Jadi kalau melatihnya di rumah pas-pas sembahyang latih, itu bisa. Jadi cara melindungi diri atau membentengi diri dari makhluk halus atau roh-roh yang sifatnya agak jahat. Yang pertama, kalau mungkin semeton, saudara-saudara atau sahabat sudah tahu saudara empat kita, panggil dulu mereka. Jadi panggil untuk menjaga kita atau masukkan ke dalam diri kita. Nah, setelah manggil saudara empat, kita hening sejenak. Jadi bayangkan gelembung cahaya yang bersinar. Bayangkan gelembungnya, kita berada di dalam cahaya. Bayangkan. Atau kita sambil baca mantra. Kemudian ketika baca mantra, visualisasikan cahaya itu. Jadi langkah pertama, panggil saudara kita agar menjaga kita dari gangguan makhluk jahat. Yang kedua, baru kita baca mantra. Baca mantra apapun yang sering kita lakukan, sering kita ucapkan, jadi cukup gunakan itu. Atau semeton bisa ucapkan ini, Om, Aim, Rim, Klim. Itu mantra yang sangat pendek. Ketika di saat kita mengucapkan mantra, kita sambil memvisualisasikan, membayangkan gelembung cahaya itu dari kecil kemudian membesar melindungi diri kita. Jadi gelembung cahaya yang putih bersinar itu melindungi diri kita. Nah, setelah terbayang, kita sambil memohon kepada Yang Maha Kuasa agar cahaya itu melindungi diri kita dari pengaruh dari gangguan makhluk jahat atau roh jahat. Kemudian kita tarik nafas panjang, tarik nafas dari hidung, tahan, kemudian lepaskan dari hidung. Itu teknik yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau kita
mengucapkan atau memanggil saudara empat, kalau saudara empat kita itu betul-betul hadir, jadi rasa takut itu akan berkurang. Itu ciri-cirinya. Kalau masih perasaan rasa takut itu ada, berarti saudara empat kita belum hadir. Kita tarik lagi. Kita bayangkan gelembung cahaya itu. Gelembung cahaya itu melindungi diri kita. Sambil kita baca mantra, kalau kita misalkan secara Hindu, Gayatri mantra itu ampuh sekali sebetulnya kalau kita bisa menggunakan. Nah, tentunya dengan catatan kita dalam posisi tenang. Kalau rasa takut ini berlebihan, jadi rasa takut menguasai diri kita. Jadi mantra apapun yang kita ucapkan itu tidak akan berfungsi. Jadi hilangkan dulu rasa takut ini, kemudian setelah tenang baru kita baca mantra. Pakai mantra apapun yang kita yakini itu bisa melindungi diri kita. Apalagi mantra japa-japa, memuja Dewa Siwa, Dewa Ganesha itu ucapkan, kemudian bayangkan, visualisasikan cahaya itu melindungi diri kita. Setelah terbayang kita berada di dalam gelembung cahaya, kemudian tarik nafas panjang dari hidung, tahan, kemudian keluarkan dari hidung. Nah, setelah itu kaki kanan itu dihentakkan ke pertiwi. Jadi mohon perlindungan dari Ibu Pertiwi. Nah, itu saja. Semoga nanti teman-teman bisa terapkan teori ini, sederhana. Tetapi yang namanya teori itu harus dipraktekkan. Jadi kalau teori tanpa dipraktekkan, kita tidak tahu reaksi. Jadi reaksinya tidak akan tahu. Jadi inilah perlu kita pelajari teori, kemudian kita terapkan dimanapun dan kapanpun itu bisa kita lakukan secara spontan. Nah, mungkin itu saja yang tips yang saya berikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om.